Aduh, ada yang ketakutan nih. Aduh, ya, jadi memang betul ya kan kalau Bapak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindranya ya itu sudah mengantongi 3 nama. Yang pertama itu ada Ridwan Kamil, kedua ada Ahok, ada Anies yang ketiga ya. Tapi kemungkinan besarnya untuk Ridwan Kamil, partai naungannya sendiri pun juga tidak rekomendasikan dia untuk di DKI Jakarta karena elektabilitasnya nggak naik-naik. Kayaknya belum cukup umur deh. Itu dia. Jadi Ridwan Kamil itu lebih direkomendasikan di Jawa Barat ya kan. Jadi tersisalah tinggal 2 nama dengan elektabilitas paling tinggi. Yang pertama Ahok, yang kedua Anies. Nah ya, jadi ini bukan masalah Prabowo lebih mendukung Ahok atau rakyat Jakarta lebih memilih Ahok untuk jadi gubernur. Bukan itu. Cuman satu tagline-nya. Yang penting bukan Anies. Lawang pilihannya tinggal loro. Jadi rakyat Jakarta itu ya itu adalah bisa dikatakan pemilih dengan logika paling cerdas yang ada di Indonesia ini. Tidak terlalu memakai perasaan tapi pakai otak. Ya, karena apa? Ya mereka sudah trauma dengan yang namanya Anies. Apa sih yang bisa dibikin Anies? Ya kan? Inilah resiko kalau punya gubernur memiliki jiwa seni yang terlalu tinggi. Trotoar dicat warna-warni. Mendirikan monumen bambu yang nggak tahu fungsinya untuk apa. Sumur resapan di mana-mana. Jadi rakyat Jakarta itu ingin memilih gubernur bukan seniman. Betul memang ya seorang seniman itu ya dituntut untuk memiliki imajinasi yang tinggi. Tapi ini si Anies imajinasinya terlalu tinggi. Enggak terjangkau kata-kata. Ada keunikan. Kenapa? Dua-duanya sama-sama mantan gubernur. Apakah mereka akan mengulangi nostalgia kembali? Ataukah mereka akan membuka genderang perang kembali? Iya dong, ya kan? Ini seru. Karena apa? Bisa dipastikan untuk saat ini kalau memang Anies lawannya Ahok, udahlah, Anies ngalah aja lah. Aku bukan berbicara partai ya, karena gimana pun juga memang betul ya seseorang itu hanya bisa terpilih dalam tanda kutip pada saat ini hanya melalui partai. Nah kebetulan aja Ahok itu ada di partai di partai PDIP ya, ya bisa dikatakan ya Ahok ini satu-satunya mutiara. Ya kita bilang itu aja lah, ya kan? Ya, teman-teman, memang Pak Ahok ini seorang mutiara yang dimana dikasih jabatan apa saja pasti akan sukses, teman-teman. Karena Pak Ahok adalah orang yang bersih, yang tidak kompromi koruptor, dan dia punya pendirian untuk menjaga integritasnya. Sehingga dengan hal itu pasti Pak Prabowo yang memilih orang yang punya integritas dalam membereskan negeri ini. Oke, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan kasus korupsi MBG makan bergizi gratis yang masih bergulir di Kejaksaan Agung, teman-teman. Ada beberapa yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi makan bergizi gratis. Nah, di sini dikatakan, teman-teman, kuasa hukum klaim Sony Sonjaya bukan pelaku utama kasus MBG. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, Sony Sonjaya ini mengajukan JC atau Justice Collaborator untuk mengungkap katanya kasus korupsi di MBG. Nah, ternyata setelah jaksa melakukan satu penyelidikan dalam kasus ini, teman-teman, karena
Sonjaya ini yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi MBG, ya, mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan jaksa melakukan penyelidikan dalam hal itu, maka ternyata jaksa mengatakan dan memutuskan bahwa tidak bisa Sony Sonjaya menjadi justice kolaborator. Kenapa? Karena Sony Sonjaya ini adalah salah satu pelaku utama. Nah, sehingga dari pengacara Sony Sonjaya ini mengatakan bahwa ya, kuasa hukum Sony Sonjaya mengatakan Sony Sonjaya itu bukan pelaku kasus MBG. Nah, teman-teman, nanti kita akan melihat hal ini dan tentu kita terus mendukung bagaimana ya pengungkapan kasus korupsi MBG ini sehingga semuanya terang benderang, teman-teman. Nah, yang menarik, teman-teman, di mana beberapa waktu yang lalu selaku pengacara kondang Hotman Paris memberikan usulan kepada Pak Prabowo Subianto supaya MBG itu tidak lagi dalam bentuk makanan, tetapi itu diberikan dalam bentuk uang, memang diperuntukkan untuk gaji siswa. Nah, jadi uangnya dikasih ke orang tua dan orang tua yang mengelola uang tersebut untuk belanja, kemudian memasak, dan tentu pasti akan memberikan gaji kepada anaknya. Sehingga kata Hotman Paris ini lebih efisien dan juga tidak terjadi tindakan-tindakan korupsi dan tidak membuka ruang celah korupsi. Dan ini juga jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Pak Ahok terhadap di dalam ya podcast dari Naswa Shihab, teman-teman, bahwa kata Pak Ahok banyak yang tidak suka dengan caranya karena tidak ada pengadaan itu. Pak Ahok menyarankan supaya uangnya dikasih ke ibunya, ya, ditransfer supaya ibunya yang membeli dan juga ya memasak bagi anak-anaknya. Nah, tentu ini adalah salah satu cara untuk transparansi dan juga salah satu cara untuk minimalisir tindakan korupsi dalam hal itu. Nah, kita mengharapkan ini menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo Subianto supaya kan Pak Prabowo ini kan ngotot untuk tetap berjalan MBG. Nah, biar tetap berjalan, teman-teman, maka hal itu bisa dilakukan supaya ya para oknum pejabat itu tidak istilahnya tidak kenyang dengan uang rakyat, di mana mereka melakukan satu korupsi dalam pengadaan barang, ya, seperti yang dilakukan oleh Dadan Hindrayana, Sony Sonjaya dengan penjualan titik SPPG, kemudian dalam pengadaan barang seperti motor listrik dan lain sebagainya. Oke, kita kembali melihat apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Sony Sonjaya ini, teman-teman. Kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Sony Sonjaya Krisnamurti, teman-teman, membantah anggapan bahwa kliennya merupakan pelaku utama atau aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis MBG. Nah, katanya kata Krisnamurti ini, ya, kliennya itu Sony Sonjaya bukan pelaku utama, bukan dia yang menjadi pelaku utama, sehingga harusnya layaknya dia menjadi mengajukan diri sebagai JC dan membongkar kasus korupsi. Menurut Krisna, teman-teman, tudingan tersebut tidak sejalan dengan struktur organisasi Badan Gizi Nasional BGN yang menyebut BGN dipimpin oleh kepala badan, bukan wakil kepala yang dijabat Sony. Nah, mungkin menurut dari Krisnamurti ini yang menjadi pelaku utama itu adalah ya Dadan Hindrayana karena dia ketua BGN sendiri. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada Perpres, kan jelas di dalam Perpres itu sendiri, ya kan, bahwa BGN dipimpin oleh seorang kepala badan, lalu dengan diwakili oleh kepala badan, ya, masa dia Sony adalah sebagai pelaku utama atau aktor intelektual. Kalau tanpa perintah kan dia juga nggak bisa jalani, ungkap Krisna kepada wartawan. Teman-teman, Krisna juga mempertanyakan dasar penyidik menyebut Sony sebagai pelaku utama.
Kemudian teman-teman, menurut dia bahwa tugas pokok dan fungsi kliennya tidak berkaitan dengan proses pengadaan barang dan juga jasa. Nah, kalau kesalahan-kesalahan yang mana ini yang mau disangkakan kepada Pak Sony karena terkait pengadaan barang dan jasa, kan dia bukan tupoksinya, kata Krishna Murthy. Nah, kemudian teman-teman, ia juga mempertanyakan dugaan perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Sony terkait pemberian titik-titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG itu. Kemudian teman-teman, kalau terkait masalah pengadaan titik SPPG itu sendiri, perbuatan melawan hukumnya di mana dengan dia memberikan titik itu, ujar Krishna. Nah, itu teman-teman tentang sanggahan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Sony Sonjaya, yaitu Krishna Murthy, bahwa Sony Sonjaya bukan pelaku utama atau aktor intelektual dalam kasus korupsi MBG. Permohonan jasa Sony Sonjaya ditolak oleh Kejaksaan Agung. Nah, teman-teman, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, yaitu Syarif Sulaiman Nahdi, mengatakan penyidik menyimpulkan Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara yang sedang disidik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status sebagai justice kolaborator. Yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan harus mengakui perbuatannya. Nah, dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, atas dasar hal tersebut kami belum bisa memenuhi permohonan justice kolaborator atau menolak permohonan justice kolaborator dari tersangka Sony Sonjaya. Nah, itu adalah tentang kasus korupsi di MBG, teman-teman. Dan tentu kita kembali lagi apa yang disampaikan oleh pengacara Kondang Hotman Paris, supaya ini menjadi perhatian dari Pak Prabowo Subianto agar pelaksanaan program MBG ini bisa secara efektif dan tidak menimbulkan korupsi yang baru.